Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sri Elpina SPDI, guru kelas SD IT Robi Rodia Sidorejo, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Sebagai guru, saya berkomitmen menjadi bagian dari perubahan. Bagi saya, pembelajaran bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi tentang menumbuhkan potensi, karakter, dan semangat belajar anak. Dalam menerapkan kurikulum mendalam, saya menerapkan pendekatan berdiferensiasi. Kenapa? Karena murid saya sangat beragam, mulai dari keberagaman ekonomi, sosial, budaya, suku, dan bangsa. Ada murid yang cepat memahami pelajaran, ada murid yang lama dalam memahami pembelajaran dan membutuhkan waktu lebih lama. Ada yang lebih suka melalui gambar, video, dan ada juga yang lebih suka melakukan dengan aktivitas yang menarik. Saya selalu berpegang pada prinsip Ki Hajar Dewantara. Pendidikan harus menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Prinsip ini menjadi pedoman saya untuk benar-benar berpihak pada murid. Sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif. Dari hasilnya, 5 murid sudah memahami konsep, 10 murid baru sebagian paham, dan 15 murid belum memahami sama sekali. Dari gaya belajar, 10 murid visual, 15 auditori, dan 5 kinestetik. Data ini saya gunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang lebih tepat dan efektif. Pada tema perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan, saya ingin murid tidak hanya menghafal nama tokoh, tapi memahami makna perjuangan dan meneladani semangatnya. Kegiatan belajar saya awali dengan doa bersama dan pembiasaan positif. Saya sampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan ice breaking agar suasana kelas lebih hidup. Kemudian saya menayangkan video dokumenter singkat tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Murid terlihat antusias, mereka bereaksi, bertanya, bahkan menebak-nebak tokoh dalam video. Setelah itu murid saya bagi ke dalam kelompok sesuai gaya belajar. Kelompok visual menggambarkan peta perjuangan para pahlawan. Kelompok auditori membuat lagu sederhana tentang perjuangan. Kelompok kinestetik menampilkan drama pendek. Saya menerapkan 3 bentuk diferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Murid memilih sumber belajar yang sesuai, buku, video, atau bahan digital. 2. Diferensiasi proses. Setiap kelompok mempelajari materi dengan cara berbeda, berdiskusi, bermain peran, atau presentasi. 3. Diferensiasi produk. Hasil akhir belajar mereka juga beragam, gambar, lagu, atau pertunjukan mini. Di akhir kegiatan, kami melakukan refleksi bersama. Beberapa murid menyampaikan kesan bahwa mereka baru memahami perjuangan bukan hanya di medan perang, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya merasa bersyukur karena murid yang awalnya pasif, kini mulai berani berpendapat, percaya diri, dan aktif bertanya. Dalam proses pembelajaran diferensiasi, saya mulai menyadari bahwa setiap murid memiliki potensi unik yang perlu ditemukan dan dikembangkan. Suatu hari, setelah beberapa kali kegiatan kelompok dan refleksi kelas, saya melihat seorang murid yang selalu antusias saat membahas sejarah dan isu sosial. Ia pun mampu mengaitkan peristiwa masa lalu dan kondisi saat ini. Saya juga melakukan wawancara ringan untuk mengetahui motivasinya. Hasilnya menunjukkan bahwa murid tersebut memiliki kemampuan analisis dan penalaran sosial yang menonjol. Saya pun yakin ia memiliki bakat akademik dalam bidang IPS. Saya selalu berkoordinasi dengan wali kelas, kepala sekolah, dan orang tuanya. Kami menyusun program pengembangan potensi yang meliputi tambahan bacaan, latihan sosial, dan bimbingan kompetisi.
Dengan persiapan matang, saya merekomendasikannya untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional Bidang IPS tahun 2025. Awalnya ia merasa ragu dan takut gagal, namun saya selalu menanamkan keyakinan bahwa kompetisi bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menguji kemampuan diri. Alhamdulillah, kerja keras dan dukungan semua pihak membuahkan hasil. Ia berhasil meraih medali emas tingkat nasional pada bidang IPS. Momen ini menjadi kebanggaan besar, bukan hanya bagi dirinya, bagi seluruh warga sekolah, orang tua, Kabupaten Rejang Lebong, dan Provinsi Bengkulu. Saya pribadi merasa sangat terharu karena bisa menjadi bagian kecil dari perjalanan luar biasa seorang anak bangsa. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap anak memiliki cahaya di dalam dirinya. Tugas kita sebagai guru adalah menemukan, menuntun, dan menumbuhkan cahaya itu agar bersinar lebih terang. Sebagai guru, saya belajar bahwa tugas kita bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan karakter, empati, dan peduli sosial. Guru harus terus belajar, berinovasi, dan bertransformasi, dan menjadi teladan bagi muridnya. Saya percaya, ketika guru mengajar dengan bahagia, maka murid akan belajar dengan bahagia. Dan ketika guru berpihak kepada murid, maka pembelajaran akan menjadi bermakna dan menyenangkan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekolah sudah berhasil menemukan potensi Seza dan sekolah juga berhasil mengembangkan kemampuan yang dimiliki Seza. Sekolah membantu Seza dengan memberikan pembimbing di bidang IPS untuk mengasah lagi kemampuan Seza agar siap untuk mengikuti OSN cabang IPS. Sebelum mengikuti lomba OSN cabang IPS tahun 2025, Seza juga diikut sertakan di lomba-lomba yang ada di kabupaten dan provinsi guna untuk lebih mengasah lagi kemampuan Seza di bidang IPS. Guru pembimbing memberikan latihan dan strategi untuk Seza bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang rumit. Guru pembimbing selalu memotivasi, memberikan semangat, dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam diri Seza. Sekolah memfasilitasi guru pembimbing yang terus membimbing Seza untuk lebih mendalami materi IPS yang akan Seza jalani di OSN IPS. Sekolah selalu berdiskusi kepada guru pembimbing dan orang tua Seza untuk meningkatkan kemampuan IPS Seza untuk OSN IPS 2025. Selain membimbing dan memberikan latihan soal, guru pembimbing juga memberikan strategi yang beragam untuk mengerjakan soal OSN di bidang IPS. Dan guru juga membangkitkan kepercayaan diri Seza dan meningkatkan semangat Seza dalam mengerjakan soal OSN di bidang IPS. Seza benar-benar sangat berterima kasih kepada sekolah yang sudah mendukung Seza hingga ke titik di mana Seza bisa mencapai prestasi OSN tingkat nasional. Keberhasilan bukan hanya dicapai dengan kerja keras, tapi juga dengan ketekunan dan doa kepada Allah serta restu guru dan orang tua. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ustazah Sri Elvina sudah sangat berpihak kepada murid dengan melakukan inovasi-inovasi dan perubahan dalam proses pembelajaran sehingga bisa menghantarkan murid untuk meraih medali emas pada OSN 2025 dalam bidang IPS.